Halo saudari-saudari terkasih, selamat datang di channel ini. Jika pesan tentang hidup dalam penyertaan dan urapan Tuhan menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembahasan yang memberkati. Mari kita belajar bersama. Ada sebuah ketenangan yang berbeda, bukan sekadar tidak adanya masalah, bukan pula sikap masa bodoh. Ini adalah kedamaian yang justru bersinar paling terang ketika langit di atas kita tampak gelap gulita. Inilah tanda pertama dari seorang perempuan yang diurapi Tuhan. Ia membawa kedamaian yang tak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Perempuan seperti ini mungkin sedang berada dalam situasi yang sama seperti kita, tekanan keuangan, hubungan yang retak, kesehatan yang terganggu. Namun ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara ia menjalaninya. Matanya mungkin merah oleh air mata, tetapi hatinya tidak porak-poranda oleh kepanikan. Dari manakah sumber ketenangan ini? Firman Tuhan dalam Filipi 4:7 menyebutnya sebagai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera ini adalah kehadirannya yang nyata di tengah pusaran masalah kita. Lihatlah Maria, Ibu Yesus, seorang gadis muda yang tiba-tiba mendapat kabar yang mustahil secara manusiawi. Ia akan mengandung anak Allah. Risikonya besar, penolakan masyarakat, hilangnya reputasi, bahkan ancaman perceraian. Namun responnya adalah penyerahan total. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1:38. Damai sejahteranya bukanlah penyangkalan atas realita yang menakutkan. Itu adalah pengakuan bahwa ada pribadi yang lebih besar yang memegang kendali atas realita itu. Perempuan yang diurapi memahami ini. Ia tidak menyangkal bahwa airnya bergelora, tetapi ia percaya bahwa perahunya tidak akan karam karena Yesus ada di dalamnya. Ketenangan inilah yang justru menjadi kesaksian yang paling membungkam dan sekaligus paling mengganggu. Orang-orang di sekitarnya akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin ia tetap tenang dalam keadaan seperti ini? Ketenteramannya adalah khotbah tanpa kata-kata tentang Allah yang hidup. Inilah tanda pertama yang terlihat, akar dari segala sesuatu yang akan bertumbuh dalam hidupnya. Dan dari akar kedamaian inilah sebuah kepekaan yang lain mulai tumbuh. Dari tanah subur ketenangan hati yang terdalam, tumbuhlah sebuah kemampuan yang luar biasa, sebuah antena rohani yang halus. Inilah tanda kedua perempuan yang diurapi Tuhan. Ia memiliki kepekaan batin yang tajam, sebuah kemampuan untuk mendengar apa yang tidak dapat didengar oleh telinga dan merasakan pergumulan yang tidak terlihat oleh mata. Kepekaan ini bukanlah prasangka atau kekhawatiran yang berlebihan. Ini adalah hasil dari keintiman yang lama dibangun di dalam kamar doa di saat hening bersama firman. Saat kita tinggal dalam hadiratnya, perlahan-lahan kita belajar membedakan bisikan Roh Kudus dari sekadar desas-desus pikiran kita sendiri. Amsal 3:21-26 menggambarkan hikmat yang menjaga dan melindungi, sebuah hikmat yang berasal dari hubungan, bukan hanya informasi. Bayangkan Abigail, ia hidup bersama Nabal, suami yang keras kepala dan picik. Ketika Nabal menghina Daud, sebuah pembantaian besar sedang mengancam di depan mata. Tidak ada email pemberitahuan, tidak ada telegram peringatan. Namun, Abigail merasakan bahaya mematikan yang tak terucapkan itu. Dengan hikmat dan inisiatif yang lahir dari kepekaan batinnya, ia menghampiri Daud, meredam amarahnya dan menyelamatkan seluruh keluarganya. 1 Samuel 25. Ia bertindak berdasarkan discernment, pembedaan rohani, bukan berdasarkan informasi lengkap. Perempuan yang diurapi Tuhan mengenali perasaan dalam hatinya itu. Mungkin itu adalah kegelisahan tiba-tiba untuk mendoakan seorang sahabat, dan ternyata ia sedang dalam pencobaan berat. Mungkin itu adalah lampu merah dalam jiwanya saat hendak mengambil suatu keputusan yang kemudian terbukti menghindarkannya dari jerat. Ia tidak menganggapnya sebagai kebetulan atau imajinasi. Ia belajar untuk mempercayai dan menaati bisikan lembut itu, karena ia tahu itu adalah salah satu cara Tuhan memimpin dan melindungi orang-orang yang dikasihinya. Kepekaan inilah yang membuat musuh gentar. Seorang perempuan yang dapat mendeteksi rencana jahat dalam roh adalah seorang pendoa syafaat yang dapat menggagalkannya sebelum terwujud.
Ia adalah penjaga bagi keluarganya, sebuah sistem peringatan dini ilahi. Namun jalan yang ditempuh dengan kepekaan seperti ini jarang sekali adalah jalan yang datar dan mulus. Justru, seringkali ia membawa kita berhadapan muka dengan badai dan api pencobaan. Disinilah kita akan melihat bagaimana kedamaian dan kepekaan itu diuji dan melahirkan suatu kualitas yang tak tergantikan. Kepekaan rohani seringkali membawa kita menghadapi kenyataan yang pahit. Ia menunjukkan kepada kita adanya lembah yang harus dilintasi, gunung yang harus didaki. Dan di sanalah, di medan pertempuran kehidupan yang sesungguhnya, tanda ketiga dari perempuan yang diurapi Tuhan dibentuk. Sebuah ketangguhan yang ditempa dalam api pencobaan, sebuah kekuatan untuk selalu bangkit. Ketangguhan ini bukan berarti ia tak pernah jatuh, tak pernah terluka, atau tak pernah menangis sampai bantal basah. Sama sekali tidak. Perempuan yang diurapi justru sangat akrab dengan air mata. Lihatlah Hana, ia hidup dalam kepahitan karena mandul, dihina terus-menerus oleh madunya, dan hatinya terluka parah. 1 Samuel 1. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia justru datang ke hadapan Tuhan dengan seluruh kepedihan, keputusasaan, dan jeritannya yang tak terbendung. Itulah sumber ketangguhannya yang sejati. Ia membawa semua pecahan hatinya ke kaki Tuhan, tempat di mana luka-luka itu bisa diubah menjadi kekuatan. Ketangguhan yang ilahi ini berbeda dengan sekadar tegar alami manusia. Bukan berkata, aku pasti bisa dengan mengandalkan kemampuan diri, tetapi berseru, Tuhan, aku tidak bisa, tapi Engkau sanggup menopangku. Ini adalah ketangguhan yang lahir dari ketergantungan total, seperti yang diungkapkan Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, Filipi 4:13. Perempuan yang diurapi menyadari bahwa bekas luka dan cicatrix yang ada pada hidupnya bukanlah aib, melainkan tanda kemenangan. Setiap patah hati yang sudah dipulihkan adalah bukti kesetiaan Tuhan. Setiap lembah kelam yang sudah dilalui menjadi saksi bisu bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk menopangnya. Oleh karena itu, ia tidak menyembunyikan kisahnya. Ia justru dapat berkata kepada perempuan lain yang masih berjuang, dulu aku ada di tempat yang sama, rasanya dunia akan kiamat. Tapi lihatlah, Tuhan memulihkanku. Dia juga akan memulihkanmu. Ketangguhannya menjadi mercusuar harapan. Saat orang melihatnya tetap mampu mengucap syukur setelah kehilangan, tetap mengampuni setelah dikhianati, dan tetap berdiri setelah dihantam badai, mereka melihat bukti nyata bahwa Allah itu hidup dan aktif bekerja. Namun, ketangguhan yang ditempa dalam api dan kedamaian yang tak tergoyahkan bukanlah akhir dari perjalanan. Semua ini mengarah pada satu tujuan yang lebih tinggi, sebuah otoritas yang diberikan Tuhan. Bukan otoritas untuk memerintah atas orang lain, tetapi otoritas untuk membawa pembebasan dan meruntuhkan tembok temuok yang menghalangi karya Tuhan. Dari puing-puing ujian yang berhasil dilalui, muncullah sebuah kuasa yang diakui oleh langit dan bumi. Ketangguhan yang ditempa dalam api tidak meninggalkan kita sebagai puing-puing yang hangus, melainkan sebagai senjata yang telah teruji, dipanaskan, ditempa, dan ditempa kembali. Dari proses inilah lahir tanda keempat yang paling menggetarkan. Sebuah otoritas rohani yang tidak diteriakan, tetapi diakui oleh alam roh. Ini bukan tentang kekuasaan atas manusia, melainkan kuasa untuk membawa pembebasan yang bersumber dari kehidupan yang taat dan diserahkan sepenuhnya. Otoritas ini tidak dicari dengan kekerasan atau ambisi. Ia datang secara alami sebagai buah dari keintiman dan ketaatan yang tanpa syarat. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28:18, dan kuasa itu Dia limpahkan kepada mereka yang berjalan dalam kehendak-Nya. Perempuan yang diurapi tidak berburu kuasa. Ia merindukan hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat itu, kuasa itu diberikan sebagai konsekuensi alami. Ia tidak perlu memaksa atau memanipulasi keadaan. Dalam keheningan doa, dalam dekret firman yang penuh iman, ia mengambil posisinya, dan surga pun bergerak. Lihatlah Deborah. Di sebuah zaman di mana suara perempuan sering direndahkan, ia bangkit sebagai nabiah dan hakim bagi Israel. Kenapa? Bukan karena ia menuntutnya, tetapi karena Tuhan yang mengangkatnya.
Otoritasnya begitu nyata hingga Barak, seorang jenderal perang, bersikeras, "Jika engkau turut maju, aku pun maju, tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Hakim-Hakim 4:8. Barak mengenal sebuah prinsip rohani, di mana ada kehidupan yang diurapi dan taat. Disitulah hadirat Tuhan berdiam dengan kuat. Otoritas Deborah adalah kunci untuk membebaskan bangsanya dari penindasan. Demikian pula dengan perempuan yang diurapi hari ini. Otoritasnya terlihat bukan dalam sikap otoriter, tetapi dalam keberaniannya untuk berdoa dengan iman yang teguh. Doanya bukan permintaan yang ragu-ragu, melainkan dekret yang menyatakan apa yang telah Tuhan firmankan. Ketika ia berdoa untuk keluarganya, ia menyatakan keselamatan atas rumahnya. Ketika ia memasuki ruangan yang penuh dengan tekanan rohani, suasana dapat berubah karena hadirat Tuhan yang ia bawa. Ini terjadi karena ia telah membayar harga dalam kamar doa, dengan penyangkalan diri, kekudusan, dan ketaatan yang radikal. Ibrani 12:14 mengingatkan kita, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ia tidak takut disebut fanatik atau berbeda. Ia telah memilih untuk hidup bagi Sang Penebus, dan dari kehidupan yang terpisah untuk Tuhan inilah otoritas yang membebaskan itu mengalir. Namun, sebuah pertanyaan penting muncul. Untuk apa sebenarnya semua tanda ini? Kedamaian, kepekaan, ketangguhan, dan otoritas diberikan. Apakah hanya untuk kesuksesan dan kenyamanan pribadi? Ternyata tidak. Mereka membawa kita kepada sebuah pemahaman yang lebih luas dan sebuah tanggung jawab yang mulia. Otoritas rohani yang membebaskan bukanlah mahkota akhir untuk dinikmati sendiri. Ia adalah sebuah mandat. Inilah titik balik yang mendalam. Semua tanda dalam hidup kita. Kedamaian yang tak tergoyahkan, kepekaan yang tajam, ketangguhan yang ditempa, otoritas yang dipercayakan, memiliki satu tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita diurapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Seperti Esther yang diangkat menjadi ratu untuk waktu seperti ini. Esther 4:14, posisi dan pengalaman hidup kita adalah strategi ilahi untuk menyentuh dunia di sekitar kita. Kedamaian kita menjadi kesaksian hidup bagi yang putus asa. Kepekaan rohani kita menjadi sistem peringatan dini untuk mendoakan dan melindungi. Ketangguhan kita menjadi cerita harapan bagi yang hampir menyerah. Otoritas kita menjadi sarana untuk mematahkan belenggu. Setiap tanda adalah bagian dari terang yang harus kita nyalakan, bukan untuk dilihat orang, tetapi agar Bapamu yang di sorga dipuji. Matius 5:16. Kita adalah cahaya kota di atas bukit, namun justru di sinilah kita harus waspada. Kehidupan yang efektif bagi kerajaan Allah tidak akan luput dari serangan. Semakin jelas tanda-tanda pengurapan itu dalam hidupmu, semakin kuat pula kamu menjadi target dalam peperangan rohani. Musuh takut pada potensimu. Ia akan menyerang dari banyak penjuru. Keraguan dalam pikiran, penyakit pada tubuh, tekanan keuangan, dan konflik dalam hubungan, terutama keluarga. Serangan ini seringkali datang dari arah yang tak terduga, bahkan terkadang dari orang-orang terdekat. Yesus sendiri mengingatkan, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Yohanes 15:18. Jangan heran jika kamu menghadapi penolakan atau cibiran karena komitmenmu. Seperti kata Paulus kepada Timotius, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3:12. Serangan itu adalah pengakuan gelap bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, jalan yang mengancam wilayah kegelapan. Tapi, dengarkan baik-baik ini. Ada satu hal yang tidak dapat disentuh oleh musuh apapun. Identitasmu di dalam Kristus. Mereka dapat mengacaukan keadaanmu, tetapi mereka tidak dapat merenggut statusmu sebagai anak perempuan Allah, ahli waris kerajaan, dan bait Roh Kudus. Roma 8:31-39 dengan tegas meyakinkan kita bahwa tidak ada sesuatu apapun di seluruh alam ciptaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus. Ketika kamu berlabuh pada kebenaran ini, semua serangan kehilangan kekuatan untuk menghancurkannya. Kamu mungkin terguncang, tetapi tidak akan hancur. Dan ingatlah,
Kita tidak berjuang sendiri. Persekutuan dengan perempuan-perempuan lain yang juga berjalan dalam urapan Tuhan menciptakan sebuah kekuatan yang tak terbendung. Kita tidak dirancang untuk bersaing, tetapi untuk melengkapi. Dengan saling mendukung, mendoakan, dan berbagi beban, kita menjadi sebuah pasukan yang ditakuti neraka. Namun semuanya ini, tujuan ilahi, serangan musuh, kekuatan persekutuan, membawa kita kepada satu pertanyaan yang paling pribadi dan menentukan. Maka, kita tiba pada titik penentuan ini. Kita telah menyusuri 4 tanda rahasia itu. Damai sejahtera yang tak tergoncang, kepekaan batin yang membimbing, ketangguhan yang bangkit dari api, dan otoritas yang lahir dari ketaatan. Kita juga memahami bahwa semua ini bukan harta karun pribadi, melainkan senjata untuk sebuah misi ilahi, yang sayangnya juga akan mengundang serangan. Sekarang, semua pengetahuan ini menggumpal menjadi satu pertanyaan yang menggedor pintu hatimu. Apa yang akan kau lakukan dengan semua ini? Mendengar kebenaran tanpa mengambil tindakan bukan hanya tidak berguna, tetapi justru lebih berbahaya. Yakobus 1:22 memperingatkan, "Jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Perempuan yang diurapi bukanlah seorang ahli teori rohani, melainkan seorang praktisi iman. Iman itu hidup, bergerak, dan terlihat dalam pilihan sehari-hari. Jadi pertanyaan langsungnya adalah, apakah kamu ingin menjadi perempuan yang diurapi Tuhan? Apakah kamu rela membayar harganya? Harganya bukan uang, melainkan penyerahan total. Ini tentang memilih untuk tinggal dalam hadiratnya demi damai sejahtera, menciptakan keheningan untuk mendengar suaranya, membiarkan Tuhan memproses luka-lukamu menjadi ketangguhan, dan menaatinya secara radikal untuk menerima otoritas. Tuhan tidak memanggil orang yang merasa diri sudah sempurna. Dia mencari hati yang bersedia. Mungkin masa lalumu berat, kesalahanmu banyak, dan rasa percaya dirimu rendah. Tepat di titik kelemahan itulah kasih karunia-Nya bekerja dengan paling kuat. Seperti yang diingatkan Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12:9. Engkau tidak perlu menjadi sempurna untuk datang. Datanglah apa adanya. Biarlah kekuranganmu menjadi kanvas bagi kuasanya. Hari ini adalah hari untuk memutuskan. Jangan biarkan pengetahuan ini hanya menjadi perasaan hangat yang sebentar lagi menghilang. Tuhan membenci kenyamanan spiritual yang suam-suam kuku. Dalam Wahyu 3:16, firman-Nya tegas, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Pilihan ada di depanmu. Tetap dalam zona nyaman yang biasa-biasa saja atau melangkah masuk ke dalam arus pengurapan dan tujuannya yang luar biasa. Angkatlah dirimu sekarang. Kebaskan debu kekecewaan dan kegamangan yang lama. Deklarasikan identitas barumu. Aku adalah perempuan yang diurapi Tuhan. Dunia yang tenggelam dalam keputusasaan ini sedang menantikan terang yang ada dalam dirimu. Kedamaianmu akan menghibur, kepekaanmu akan melindungi, ketangguhanmu akan menginspirasi, dan otoritasmu akan membebaskan. Allah yang memulai karya baik dalam hidupmu, Ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Filipi 1:6. Langkah pertama dimulai dari satu keputusan sederhana, untuk bangkit dari tempat dudukmu, menyerahkan seluruh hidup tanpa syarat, dan berjalan dalam kebenaran tentang siapa dirimu di dalam Dia. Masa depan yang penuh dengan makna dan kuasa ilahi sedang menantimu. Saudariku, waktunya adalah sekarang.